Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah oleh kalian alas sholawati, seluruh salat, was salatil wusta, dan salat al wusta, wa qumu lillahi, maka berdirilah hanya untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk. Ya, ayat 238. Hafizu artinya peliharalah. Ini perintah untuk senantiasa selalu menjaga waktu sholat dengan memperhatikan waktu-waktunya. Ya, selalu menjaga sholat dengan memperhatikan waktu-waktunya. Artinya dengan kata lain, bahwa sholatnya itu harus tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha, itu kata Nabi. Sholat yang lebih afdol itu adalah sholat tepat pada waktunya. Sholat apa saja yang harus dijaga waktunya, kata Nabi, kata Allah, alas sholawat, seluruh sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Udah ketemu belum? Udah ketemu. Jadi baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ya. Cuman yang lebih diutamakan dalam hal ini adalah sholat wajib, ya. Seluruh sholat, ya, seluruh sholat. Yang ditamakan di sini adalah sholat wajib atau sholat al-maktubah, sholat wajib, ya. Kan sholat wajib kan ada 5, ya. Sholat wajib ain maksudnya, sholat wajib ain itu ada 5 wajib ain, ya. 1 asar, subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Kalau sholat wajib kifayah itu cuma berapa? Ada berapa? Ada 1, ya. Sholat jenazah, ya, itu sholat wajib kifayah. Kalau wajib ain itu ada 5, ya. Kan tidak ada lagi sholat wajib kifayah kecuali sholat jenazah, itu yang saya tahu, ya. Nah, kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, dalam kelanjutan ayatnya, wassalatil wusta, dan peliharalah sholat al-wusta. Apa al-wusta itu? Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat maghrib, ya, ada yang mengatakan 5 waktu sholat. Tapi yang kuat dalam hal ini al-wusta itu adalah sholat asar, sholat asar. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan sholat asar tersendiri? Bukankah sudah diwakili oleh kalimat alas sholawat tadi? Kan alas sholawat itu artinya apa? Seluruh waktu sholat, dari 5 waktu tadi, kan, 5 waktu yang wajib tadi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Allah menyebutkan lagi sholatul wusta, ya, itu sholat asar. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat asar itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Ini sebagai faidah yang bisa kita ambil dalam ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan tentang keutamaan sholat asar, ya. Nah, kata Rasul begini, man sholat bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat bardain, ya. Bardun itu dingin, ya. Bardain 2 waktu yang dingin, ya. Kalau barid kan dingin, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini
minal khotoya kama naqassabul abyadu minad danas ya. Terus Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barat. Wal barat ya, barat itu dingin, ya, barit ya. Itu juga dingin juga ya. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang menjaga salat bardain ya. Bardun itu dingin, bardain itu dua waktu yang dingin. Dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Nah, apa itu salat yang bardain itu? Ya, yaitu dua waktu salat yang dingin itu. Waktu salat yang dingin itu apa? Yaitu waktu awal siang dan waktu akhir siang. Ya, waktu awal siang kapan itu? Waktu sholat subuh. Waktu subuh itu waktu yang dingin. Ya, waktu akhir siang asar itu juga waktu yang dingin. Nah, dua waktu sholat ini adalah waktu-waktu yang sangat sering dilalaikan oleh manusia. Kalau subuh ya tidur, ya kesiangan. Kalau asar kalau nggak tidur ya jalan-jalan, ya karena waktu-waktu asar itu memang untuk zaman modern ya, itu waktu-waktu yang enak untuk muter-muter cari hiburan dan sebagainya ya. Biasanya ya, kalau orang-orang mau cari hiburan kan biasanya keluarnya waktu asar biasanya. Atau waktu asar itu sering orang masih tidur. Nah, ini bahkan kata Nabi dalam hadis lain dijelaskan bahwa dua waktu ini adalah waktu yang sangat dilalaikan oleh orang-orang munafik. Jadi kalau kita punya sifat suka melalaikan dua waktu ini, berarti kita punya penyakit nifak di dalam hati kita. Jadi bardain di situ adalah sholat subuh dan sholat asar. Dakhalal jannah kalau kita memelihara sholat subuh dan sholat asar ini, dijamin oleh Allah surga. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat asar itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain itu kan sholat asar itu kan termasuk sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Karena waktu asar itu adalah waktu pergantian sip aplusannya para malaikat. Yang sip pagi asarnya naik ke Sidratul Muntaha melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi hamba-hamba di bumi ini. Kemudian yang sip malam turun gantian ya menjaga manusia. Nah, pada saat pergantian penjagaan itu, maka malaikat melaporkan kepada Allah tentang keadaan hambanya. Hambanya sedang ngapain itu waktu asar, apakah sedang tidur, apakah sedang sholat, itu akan semua dilaporkan oleh malaikat. Ya. Nah, kemudian berikutnya, jadi saya ulang lagi bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sholat asar itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Dan ini langsung Allah sendiri yang menjelaskan tentang keutamaan sholat asar tadi. Maka kita usahakan bagaimana caranya supaya kita tetap sholat asar berjamaah. Karena hafiz tadi memelihara sholat itu ditekankan oleh Allah. Ya, penekanan di sini dari mana tahunya? Karena Allah menyebutkan sholat asar ya setelah menyebutkan seluruh sholat. Ini menunjukkan bahwa penekanan ya tentang keutamaan sholat asar ya. Kemudian waqumu, dan berdirilah. Nah, dari ayat ini ya para ulama mengatakan bahwa tidak sah sholat dalam keadaan duduk, tidur ataupun berbaring. Tidak sah hukumnya. Tidak sah. Nah, pengecualiannya ada nggak? Ada pengecualiannya. Kalau Imam Al-Utsaimin mengatakan ada 4 pengecualian dalam hal bolehnya orang sholat berdiri. Ya. Yang pertama, pengecualian pertama yaitu sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh sholat duduk, ya boleh sholat duduk. Ya, umpamanya antum jalan-jalan kemana itu kan, mampir ke masjid,
pas sholat maghrib kan masih lelah itu, masih lelah. Habis sholat maghrib kayaknya lelah ini, mau sholat sunnah berdiri kayaknya agak berat gitu kan. Nah kita boleh sholat sunnah rawatibnya, qobliyah maghribnya dengan sholat dengan cara posisi duduk, dengan posisi duduk itu boleh ya. Atau sholat malam ya, kita bangun sholat malam kayaknya lelah banget badannya karena kita paginya kerja ya, lelah banget, tapi kita nggak mau ketinggalan sholat malam. Kalau berdiri kayaknya loyo banget, maka boleh kita duduk. Nah, cuman hanya setengah pahalanya, setengah. Tapi bagi orang-orang yang biasa sholat berdiri dalam keadaan dia uzur, itu pahalanya tetap utuh. Makanya pentingnya kita menjaga ibadah itu. Waktu kita sehat, ketika kita dalam keadaan uzur, itu pahalanya tetap penuh. Itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengecualian kedua yang orang itu boleh sholat duduk adalah orang yang dalam keadaan lemah badannya ya. Nah lemah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama karena umur ya, umur yang sudah usia sudah lanjut, berdiri badannya agak gemeteran, maka dia boleh duduk. Nah lemah yang kedua, lemah dalam keadaan sakit, itu menyebabkan orang itu bisa duduk ya, bisa duduk ya. Jadi orang yang tua yang sudah usia lanjut, yang kedua orang yang sakit ya. Nah sakit pun kan ada tingkatan, ada 4 tingkatan orang sakit itu ya. Nah salah satu tingkatan itu adalah kalau dia berdiri untuk sholat berdiri, akibatnya penyakitnya bertambah, itu tingkatan pertama ya, maka dia boleh untuk duduk dalam sholat dalam posisi duduk ya. Yang kedua, ada berapa tadi? 3 ya, 2 ya. Sekarang yang ketiga adalah dalam keadaan takut. Pokoknya kita dikejar oleh orang, mau diambil harta kita lari, dikejar terus sama dia. Ya. Kemudian kita ngumpet di satu tempat yang dimana posisi ngumpet kita itu dalam keadaan duduk. Ya. Pada saat kita ngumpet dalam keadaan duduk, tiba-tiba waktu sholat masuk. Nah, kita kan diperintahkan hafizu 'alas shalawat, memelihara waktu sholat. Maka pada saat dalam keadaan takut seperti itu, nah, kita dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, itu dalam keadaan takut namanya, yang keadaan takut. Atau dalam peperangan umpamanya kalau kita dikejar oleh musuh, kemudian kita ngumpet ya, supaya musuhnya enggak melihat, kita enggak berdiri ya. Kalau kita berdiri kelihatan, maka kita boleh duduk. Jadi intinya takut apa saja yang kalau kita kelihatan oleh orang yang mengejar kita, kalau kita berdiri itu dilihat oleh orang yang mengejar kita, maka boleh kita sholat duduk. Nah yang keempat, pengecualian yang keempat adalah ketika kita hadir satu masjid ya, kalau imamnya duduk maka makmumnya duduk. Kalau dia memulai sholat itu ya, mulai dari takbiratul ihram itu dia sholatnya duduk, maka kita duduk ya. Kalau imamnya memulai dari takbiratul ihram, nah beda posisinya kalau imamnya mulainya dari berdiri. Nah, pada rakaat yang kedua dia agak lemah badannya sehingga dia duduk, imamnya duduk, makmumnya enggak perlu berdiri ya. Maksud kami makmumnya enggak perlu duduk, berdiri tetap menyempurnakan sholatnya ya. Itu kata Imam Al-Utsaimin ya. Jadi inilah 4 pengecualian ya, pengecualian yang menyebabkan orang itu bisa bisa sholat dalam posisi duduk. Yang satu sholat sunnah ya, sholat sunnah itu boleh duduk walaupun pahalanya setengah ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi?
Ini ilmu sekali belajar untuk seumur hidup. Ya. Yang kedua apa tadi? Lemah. Ya, dalam keadaan lemah. Lemah di sini ada penyebabnya ada dua biasanya. Satu karena usia lanjut. Ya, kalau kita nanti masuk pada usia lanjut, berdiri udah nggak kuat, ya, duduk aja salatnya. Nah, kalau mudanya sering berdiri tepat pada waktunya, pahalanya tetap sempurna walaupun dia duduk. Kemudian lemah. Penyebab kedua apa tadi? Penyakit ya. Nah, penyakit pun ada 4 tingkatan penyakit itu. Nah, tingkatan pertama adalah tingkatan di mana kalau kita tetap berdiri maka sakit kita akan bertambah atau kita akan jatuh mencelakakan diri kita. Itu boleh duduk. Yang kedua apa tadi? Khauf, takut ya, takut sehingga kita ngumpetnya itu sambil duduk. Maka kalau kita mau sholat itu boleh sambil duduk. Yang keempat tadi apa? Kalau imamnya sholat duduk dari awal. Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Kalau ada dalil mengenai imam sholat duduk dari awal itu kan ada hadisnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Yang ketika Rasulullah SAW sholat dalam keadaan duduk. Kemudian sahabat tetap berdiri, kata Rasul duduk, sehingga duduk. Itu dalil yang menunjukkan dari awal imam kalau posisinya duduk, ya maka makmumnya duduk. Nah dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa kalau imamnya itu pada awalnya posisinya berdiri, maka ketika pertengahan imamnya itu duduk, makmum tetap berdiri. Nah, itu dalilnya adalah ketika Abu Bakar menjadi imam, ya, kemudian sedang jadi imam, ya, udah berdiri, ya, kemudian Rasulullah datang dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan sakit, tapi posisinya duduk menggantikan Abu Bakar menjadi imam, tapi Abu Bakar nggak mundur, ya. Rasul sholatnya posisi duduk. Yang tadinya Abu Bakar menjadi imam, ya, mengimami jemaah belakang. Ketika Rasul datang, para sahabat memberi isyarat. Isyaratnya karena lagi sholat, jadi nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, tapi dengan isyarat. Ya, isyaratnya apa? Bapak Ambisawab itu yang nggak dijelaskan isyaratnya bagaimana. Sahabat Abu Bakar karena merasa ada isyarat, dia mau mundur, dia ada apa istilahnya. Nah, Rasul menahan. Dengan kata lain, jangan mundur, tetap di situ. Maka Rasul duduk di samping kirinya Abu Bakar. Abu Bakar berdiri di samping kanannya Rasul. Ya. Nah, pada saat itu sholat sudah berlangsung. Maka Rasul duduk, Abu Bakar berdiri, makmumnya berdiri. Nah, dari sinilah Imam Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalau imamnya berdiri di tengah-tengah setelah sholat, ya, bukan di awal dari sholat, awal permulaan sholat takbiratul ihram, ya, maka kalau dia duduk di tengah-tengah, boleh, atau imam atau makmumnya enggak usah harus duduk, tetap berdiri. Ya, itu pendapat dari Imam Al-Utsaimin. Ya, itulah. Ya. Kemudian, ya, jadi dengan demikian waqumu, itu tetap berdiri. Apa yang dimaksud dengan berdiri sini? Berdiri sini adalah tetap pada tempatnya dan di atas dua kakinya. Ya, nggak boleh jalan-jalan. Ya, nggak boleh jalan-jalan. Ya, lagi sholat muter sono muter sini. Ya, makanya dalam gerakan sholat itu kan ada 4 hukum gerakan sholat. Ya, nanti kita bahas nanti kapan-kapan ya. Ada 4 hukum gerakan sholat. Ada gerakan sholat yang wajib, ya, dilakukan gerakan, ya. Kalau tidak digerakin, nanti kalau tidak melakukan gerakan nanti sholatnya batal, ya. Ada gerakan yang menyebabkan sholat kita menjadi haram gerakannya, ya. Ada gerakan yang hukumnya mubah, ya. Ada gerakan yang hukumnya makruh, ya. Jadi ada 5 hukum gerakan dalam sholat. Maksudnya bukan gerakan ruku sujud, itu mah rukun sholat.
Jadi gerakan di luar dari rukun sholat, ya. Gerakan di luar dari rukun sholat. Kalau saudara-saudara kita di Nahdiyin kan sering bilang ada gerakan kecil, ada gerakan besar. Ya, kalau gerakan menggunakan anggota badan yang anggota badan ini maka batal, ya. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti kedip mata, menggaruk itu tidak batal, ya. Nah, itu yang pernah saya pelajari dulu, ya. Saya pelajari, ya. Nah, jadi waqumu di sini adalah yang dimaksud adalah berdiri tetap di tempat dan tidak bergerak. Ya. Lillahi, li di sini adalah lam lil ikhlas. Itu menunjukkan keikhlasan. Jadi maksudnya kalau kita sholat, ya, hendaklah ditujukan hanya kepada Allah. Termasuk sholat berjamaah bukan karena nggak enak sama pengurus masjid dan sebagainya, bukan karena nggak enak ditanya sama ikhwan dan sebagainya. Itu jadi lillah, ya, karena Allah. Jadi biasanya kan kata lillah itu hanya milik Allah. Maksud di sini adalah lam sini adalah lam lil ikhlas, lam yang menunjukkan keikhlasan, bahwa setiap ibadah kita itu penting, ya, diawali dengan ikhlas. Jadi memang setiap ibadah itu penting, perlu ikhlas. Nah, karena kalau tanpa ikhlas maka ibadah kita tanpa nilai, tanpa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita dalam menjalankan agama melainkan untuk melakukan keikhlasan, ya. Nah, ikhlas ini penting. Ikhlas ini penting. Ya, kalau kita ikhlas itu, kalau kita kerja dengan ikhlas itu akan tenang, gitu. Tidak ngurumel, gitu kan? Kalau orang kerja tidak ikhlas, biasanya itu ngoceh dulu dan hatinya nggak tenang. Ya, cobalah kalau umpamanya kita lihat, ya, kalau istri kita cuci piring tanpa ikhlas, itu piringnya banyak yang pecah itu. Ya, kalau nggak pecah ya gaduh, ya, berisik. Itu kalau nggak ikhlas. Atau kita kerja disuruh sama orang tua kita atau oleh siapapun itu, kalau kita nggak ikhlas itu jalannya aja berat, ya, gelisah. Tapi kalau ikhlas itu bikin kita tenang, ya. Dan kesempurnaan ibadah itu dengan ikhlas, ya. Orang bikin bangunan kalau nggak ikhlas nggak selesai, ya, berhenti di tengah jalan. Makanya kalau orang ikhlas itu, kalau ikhlasnya dalam jamaah, ikhlasnya dalam salat berjamaah, dalam pengajian dan sebagainya, dia tetap istiqomah, ya, tidak kenal waktu, tidak kenal musim, tidak kenal masa, tidak kenal mood, ya, dia tetap istiqomah. Karena lillah ta'ala, lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam infak, dalam apalagi zakat, dalam membaca Al-Quran, ya, ada orang nggak ada orang tetap, ya. Kalau dia mau azan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi lillah itu penting, ya, karena Allah itu penting. Kemudian qanitin. Nah, qanitin sini bermakna khusyuk, ya, khusyuk. Maksudnya salatlah kita dalam keadaan khusyuk. Nah, ini kan asbabun nuzul dari ayat ini kan ketika lagi salat itu ada dua sahabat sedang ngobrol. Jadi memang sebelumnya itu salat itu boleh ngobrol dulu. Awal-awalnya salat itu, jadi Rasul jadi imam, yang lainnya ngobrol. Salat sambil ngobrol dulu. Awal-awalnya turun ayat ini, surat ini. Ya, ia menegur sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang ngobrol lagi salat itu, ditegur oleh ayat ini supaya qanitin, supaya khusyuk. Ya. Biasa qanitin kan biasanya kunut, ya, kunut, ya, kunut. Makanya Imam Syafi'i mengartikan wassalatil wusta itu adalah salat subuh, ya, dari ini. Ya, dia memaknai al-wusta itu subuh. Di sini ada qanitin dimaknai dengan kunut. Makanya Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil adanya kunut subuh. Nah, gitu, ya. Itu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Nah, ada makna qanitin yang bukan khusyuk, ada. Ya, makna qanit itu ada juga bermakna
taat, ya, membiasakan ketaatan, ya. Dalam surat apa? Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha tadi, ya. Maka terakhirnya itu adalah wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, ya. Di mana Allah menjelaskan tentang ketekunan Maryam dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun diuji dengan hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Dia dihujat dan sebagainya, dibully dan sebagainya, tapi dia tetap menjalankan ketaatan. Maka ada yang mengartikan qanitin situ adalah mendawamkan ketaatan kepada Allah. Jadi qanitin adalah mendawamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah mesti dicarilah udah. Ya, nanti kita bahas lagi nanti, ya. Nah, itulah para ikhwan sekalian mengenai makna qanitin dalam ayat itu. Jadi dengan demikian bahwa ya surat apa? At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim, bukan At-Taghabun, At-Tahrim, ya. Nah, itu menceritakan tentang Maryam. Awal kan cerita tentang istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, kemudian berikutnya cerita tentang istrinya istrinya Fir'aun, kemudian cerita tentang Maryam. Maryam itu disebut digelar oleh Allah dengan qanitin, ya, orang yang senantiasa mendawamkan ketaatan. Jadi qanitin sini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sini adalah khusyuk. Jadi pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah concern, kalau bahasa kita concern terhadap apa yang kita tuju, ya. Jadi kalau kita salat itu concernnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu adalah khusyuk dalam hati. Khusyuk dalam hati itu tercermin dari tubuh kita. Kalau hatinya enggak khusyuk, tercermin dari tubuh juga, kelihatan kalau enggak khusyuk. Jadi khusyuk itu diawali dari hati. Kan ada orang kelihatannya tenang, ada juga badannya tenang tapi hatinya enggak tenang, itu belum khusyuk. Jadi khusyuk itu, yang tahu khusyuk itu hanya kita, ya. Nah, pentingnya khusyuk. Nah, kesempurnaan ibadah salat itu adalah khusyuk, khusyuk. Saya kira ini pada sekalian tentang kajian kita surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.